Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhul Almarhum Syekh Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya dan Jembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat
dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Sabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang memberikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh rujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan oleh penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling hargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai tidak terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti juga nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta berbalas budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri pribadi kita, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak mereka, tapi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali bercampur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita hidup budiman, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram,
ke makrifat Lok Jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berdesakulah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jager bager. Tiada lain amalan kita, thariqah qadariyah naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti wujudan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segala ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat bin Arifin. Untayan sejarah. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepada. Untuk guru amalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fin nabiyyin mustafa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syahidnahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila wahyi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikati muqarrabin wal muqarrabin aswad wasalin wa bikum sabikuri wa ila dhuhrin nabiyyi Adam alayhi salam wa min sayyidin hawa wa tanasaba bainahuma ila yawmin shay'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ghayri syahadatina wa mawalina wa imatina sayyidina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali وعلى بقية الصحابة الكرامة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجتهدين ومحدثين وعلماء الراشدين
والقرآن محدث ولتفسير ومحدث وزاد شامل السوريا للمكين وإلى كل ولي ولد المسلمين والمسلمات مما شارك الأرض ومغاربها في بحر وبيمين شمالها شمتي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا ضيع بسلسلة الطريقة القادرة ونشبت الجامعة الطرقي خصوصا محافظة السلطة الماضية وأسرار كتب العالمين شيخ الشيخ محي الدين الشهيد عبد القادر يعني قدس الله صله ولسان الحسين البغدادي ولشيخ محمد بن رحيم ولشيخ شريف الشبلي ولشيخ حبيب العجمي ولشيخ حسن بشير الجعفري ولشيخ الزهري الأمدني ولشيخ جميل جديد المسلمي ولشيخ شبه النقشبندي وإلى حضرة الإمام الرباني ولشرحة شمس بن أبي الوفاء ولشرحة بن طلب الإنكار الجمال للشيخ كلمة وإلى حضرة الشيخين الكرام شاء الله بارك محمد وإلى حضرة الشيخنا ومرشدنا في شرح مصائر وفاة العاطفين وصليم الفضول ولسلسلة مازن عنهم شركين والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا رأي والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخنا ورحمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن ناصر تصدق لنا عندك بداء الخير شهدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا بيننا وأمتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بما شارك الأئمة والغالبية في بعض من يمينها إلى شمالها ومن كافر وكافر واليانا وعيسى من داع يوم القيامة شهدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله. بسم الله الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع السماوات والأرض والعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بأمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالقول وتنفع الكرام وتضاد النوائز وتنال بالرحيم وحسن خاتم استسقى ما وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالقرة والإكرام وتضاع النوائز وتنال بالرضايا وحسن خاتم استسقى ما وجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونصيب عليك المعلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقرة والإكرام وتضاع بالنوائز وتنال بالرضائم وحسن خاتم استسقى ما وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عليك بمعلوم الله الفاتحة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di antaranya. Manqabah pertama menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani, ayahnya bernama Abu Shalih Janaki Dosti, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Al-Thani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Muthanna, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nasab dari ibu Sayyid Abdul Qadir Jailani, ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Abdullah As-Sumini, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Imam Sayyid Mahmud bin Tohir, putra Al-Imam Abi Atha, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Imam Ja'far As-Sadiq, putra Imam Muhammad Al-Baqir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dengan demikian Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultanil awliya wa qudwatil asfiya kutubil rabbani wal ghafis samadani as-sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسمائك وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشيائه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para petugas yang telah membacakan rangkaian manaqib pada kali ini, dan selanjutnya adalah kita akan melakukan sebuah kajian di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin di mana saja, falaysa minhum, maka tidak termasuk kaum muslimin. Kita sebagai orang yang ada di Indonesia adalah bagian daripada muslim yang ada di dunia, dan tanda-tanda kebenaran iman kita adalah bagaimana apakah kita ikut peduli atau tidak dengan muslim-muslim yang ada di wilayah lain. Maka untuk menjadi jembatan ke arah sana, kita perlu mengetahui bagaimana kondisi geopolitik. Saya lihat dulu bagaimana kita membedah geopolitik Timur Tengah, isu, aktor, dan brand. Dan pada kali ini kita akan diisi oleh dua pemateri. Yang pertama adalah Ustaz Dr. Muhammad Syahroni Rofi'i. Beliau lahir di Lombok Timur 9 Agustus 1987. Jadi masih muda ya. Masih muda tapi umurnya ilmunya ini banyak. Doktor, artinya belajarnya rajin banget berarti. Alamat lengkap di Jalan Lapangan Merah nomor 1 Seng Sawah, Jagakarsa. Nomor handphone 0813 83 80 1332. Barangkali aja di sini ada yang WA barangkali gitu ya. Lalu email rofi'i_daun@yahoo.com. Pekerjaan sebagai Direktur Eksekutif SIFA, Center for Indonesia and International Affairs. Dosen PKN STAM, asisten dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu asisten peneliti IIS UGM Yogyakarta. Pendidikan formal S1 Jinayah Siasat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Lalu S2 jurusan Hubungan Internasional Visipol UGM 2011. Lalu S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Marmara University Istanbul Turki tahun 2017. Jadi baru masih hangat ya dokternya ya, doktornya. Jadi masih hangat itu enak bisa. Fresh lah ya. Ibarat bakwan lah tadi ya. Jadi ini dalam hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bicara pemateri kedua, pembentang kertas yang kedua tidak lain adalah guru kita Bapak Kiai Haji Mafiuddin. Perlu dijelaskan kok? Enggak. Ini udah langsung. Jadi saya nggak perlu jelaskan tentang beliau. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, mari kita awal dulu dengan sholawat Bani Hashim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk sesi pertama insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Sya'roni Rofini. Insyaallah dalam kurang lebih waktu 30 menit ya Ustaz ya. Beliau akan memaparkan, lalu nanti disambung oleh guru kita Bapak Ustaz Mafiuddin. Lalu setelah itu siapkan Bapak Ibu, silakan siapkan pertanyaan. Nanti kita perdalam dari para pakarnya tentang geopolitik Timur Tengah, isu aktor dan trennya. Pada Bapak Ustaz Dr. Muhammad Sya'roni Rofi kami persilakan. Sebelumnya jawab mohon agak merapat ke depan. Agak merapat masih silakan. Terutama bapak-bapak nih merapat. Ya. Masih banyak yang dari ini dari berbagai wilayah maupun planet, termasuk planet Bekasi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita masih bisa bernafas hingga detik ini dan menyambut tahun baru 2018. Jadi kita bisa berada di penghujung tahun itu tidak lepas karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah, dengan kegigihan beliaulah lentera Islam bisa ditebarkan di padang pasir di bumi Arab dan membentang hingga seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Jadi Islam hari ini menjadi agama yang mengalami perkembangan paling cepat di dunia.
Jadi penduduk Muslim itu telah ada tidak hanya di Arab Saudi, tidak ada di Jazirah Arab, tetapi Islam itu sudah ada di Inggris, ada di Rusia, Kiai Wahidin kemarin hadir dari Rusia, kemudian di belahan Afrika, Latin Amerika. Jadi Islam itu telah menyebar ke berbagai tempat. Kemudian pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Wahidin karena beliaulah yang menginstruksikan, memerintahkan saya untuk mengisi tema geopolitik Timur Tengah, karena Timur Tengah sedang bergejolak, sehingga Kiai memerintah, kita nggak bisa nolak Kiai memerintah. Dan ini saya juga agak grogi karena beliau di samping saya. Jadi duduk di atas Kiai itu kadang kurang ajar kelihatannya dia. Tapi kan karena saya memiliki sertifikat doktor ya, bolehlah. Jadi pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas agak berat. Jadi kita terbang ke Timur Tengah sekarang ini. Temanya dari Rawamangun kita diajak terbang ke Timur Tengah, jauh sekali memang. Dan temanya pun sangat berat, geopolitik kan gitu. Saya tidak tahu apa pertimbangan Kiai Wahidin memberikan tema ini di Jamaah Thoriqoh di Jakarta Timur. Pesertanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Tadi anak-anak kecil juga. Jadi apa yang bisa saya berikan, mungkin saya berikan gambaran tentang background keilmuan saya hubungan internasional. Saya akan coba jelaskan sebisa saya dan sesederhana mungkin yang saya bisa sampaikan. Dan saya ingin menjelaskan isu Timur Tengah ini berdasarkan pengalaman realita atau pengalaman sehari-hari yang saya rasakan gitu. Jadi Timur Tengah ini memang selalu bergejolak. Nah, kemudian salah satu yang prosesnya sangat menyedihkan gitu ya adalah isu krisis di Timur Tengah yang berawal dari Tunisia. Jadi tahun 2011 saya ingat betul, 2011 menjadi titik awal Arab Spring. Arab Spring itu adalah fenomena di mana negara-negara Arab itu bergejolak. Jadi dimulai dari Tunisia, kemudian merembet ke semua negara Timur Tengah, termasuk ke Suriah, kan gitu. Jadi saya ingat betul saat itu saya baru berangkat ke Turki. Jadi saya berangkat ke Turki untuk studi, untuk kuliah, bukan untuk gabung ISIS. Jadi saya berangkat ke Turki dengan beasiswa pemerintah Turki, dan di sana saya melihat langsung bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di Suriah yang terkena imbas dari revolusi. Tapi saya akan jelaskan nanti itu. Jadi yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini adalah tentang rentetan peristiwa di Timur Tengah, kemudian Arab Spring, turbulensi politik Timur Tengah, kemudian aktor mana saja yang terlibat, kemudian yang terakhir lingkaran setan kita menyebutnya, lingkaran setan konflik Israel Palestina. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya vicious circle. Jadi kalau diterjemahkan yang paling tepat itu memang lingkaran setan kan gitu, karena tidak ada ujungnya, muter di situ aja. Nah, berawal dari Tunisia. Jadi apa yang kita lihat hari ini adalah yang bergejolak di Timur Tengah itu dimulai dari Tunisia. Jadi pada tahun 2011 di Tunisia itu lokasinya di ujung benua Afrika. Ujung benua Afrika, kalau dari Indonesia ke Tunisia itu sekitar 18 jam kira-kira gitu.
18 jam penerbangan ke rumah Tunisia. transit ke Istanbul. Nah, jadi Tunisia menjadi awal mula revolusi itu. Jadi ada orang namanya Muhammad Azizi, Bu Azizi. Jadi yang ada di foto ini yang dibawa oleh supporter atau demonstrator itu adalah Bu Azizi. Ini adalah penjual buah yang protes. Kenapa harga-harga naik, kemudian perekonomian kita tidak membaik gitu. Terus pemerintah juga kok dari keluarga dia saja yang menjadi presiden kan gitu. Korupsi di mana-mana, jabatan publik diisi oleh keluarga dia aja kan gitu. Frustasi dengan situasi ekonomi, kemudian ada momen ketika si penjual buah ini digusur oleh Satpol PP. Satpol PP Tunisia tentu saja. Diusir oleh Satpol PP, kemudian dia marah. Kenapa negara bertindak keras seperti ini kan gitu. Dan kemarahannya itu diekspresikan dengan bakar diri. Jadi orang yang ada di foto ini membakar dirinya, menumpahkan bensin kemudian membakar diri. Kemudian singkat cerita yang bersangkutan meninggal, kemudian menjadi bom waktu yang membuat masyarakat marah. Ini tidak benar negara ini, tidak benar perintah. Ini harus ada tindakan. Sehingga anak muda, kemudian orang tua semua turun ke jalan. Mereka turun berdemonstrasi untuk menurunkan pemerintah. Mereka sudah bosan dengan rezim yang ada. Rezim yang ada harus diturunkan. Jadi demo berhari-hari, bahkan mencapai berminggu-minggu. Dan dari desakan itu akhirnya Presiden Ben Ali mengalah. Presidennya melarikan diri. Jadi presidennya charter pesawat untuk terbang ke luar negeri. Jadi dari peristiwa bakar diri itu membuat seorang presiden jatuh. Kita jangan sampai ada yang bakar diri lah di Indonesia ini. Bahkan ya. Jadi Tunisia menjadi titik awal. Kemudian dari Tunisia merembet ke negara tetangganya. Karena kan dekat Tunisia itu ada Libya. Setelah Libya nanti ada Mesir. Kemudian setelah Mesir ada Suriah. Jadi rentetannya seperti itu. Jadi yang sebelah kanan itu adalah foto Qaddafi. Jadi Muammar Qaddafi ini adalah orang yang berkuasa 30-40 tahun, lebih lama dari Soeharto. Jadi Muammar Qaddafi menjadi pemimpin karismatik yang mengontrol semua sudut, bahkan RT dikontrol kan gitu. Jadi Qaddafi mengontrol semua sektor. Di bawah dia memang kesejahteraan kelihatannya terjamin, semua disubsidi. Tapi pada akhirnya gejolak revolusi di Tunisia membuat sebagian kelompok merasa, oh ini harus ada perubahan di negara kita. Kita harus meniru Tunisia. Kita juga perlu perlawanan. Akhirnya terjadilah perlawanan di Libya. Nah, dari perlawanan ini ternyata masyarakat atau karena di sana masih ada kesukuan. Suku-suku itu sangat berpengaruh. Ketika kepala suku mengajak perang, maka akan perang. Kalau di Indonesia kan kepala suku itu ya simbolis. Kalau ngajak perang paling perangnya pakai parang kan itu. Tapi kalau di Libya mereka sudah punya roket, punya senjata AK-47 gitu ya. Sehingga kita melakukan perlawanannya dahsyat gitu. Jadi suku-suku ini merasa tidak puas. Selama ini kita ditekan oleh Qaddafi. Sekarang adalah momentum yang tepat untuk menjatuhkan Qaddafi. Karena kita juga dibantu oleh Barat. Jadi orang yang mendemo Qaddafi tidak natural. Demonya tidak biasa saja seperti orang demo ke DPR. Kalau sana demonya udah beda.
mereka turun ke jalan, tetapi ada juga senjatanya. Karena dibantu oleh negara-negara Eropa. Itu fakta bahwa Eropa dan Amerika itu membantu persenjataan. Itu terjadi. Jadi masyarakatnya diberi senjata lawan Gaddafi kan gitu. Singkat cerita, Gaddafi yang begitu kuat, begitu perkasa selama 30 tahun lebih, itu tiba-tiba mati mengenaskan. Matinya itu ditembak oleh rakyatnya sendiri. Jadi ketika mayatnya ditemukan sudah tidak berbentuk. Jadi Gaddafi itu meninggal dengan mengenaskan oleh rakyatnya sendiri. Itu di Libya. Itu tetangga Tunisia. Kemudian pindah ke negara berikutnya, pindah ke Mesir. Nah di Mesir juga ada pemimpin namanya Husni Mubarak. Husni Mubarak itu satu era sama Soeharto lah ya. Husni Mubarak juga berkuasa puluhan tahun. Backgroundnya militer. Orang militer itu kan kalau memimpin gitu ya, taunya laksanakan kan gitu. Ini laksanakan, itu laksanakan. Kita tidak boleh protes. Karena kan kalau di sistem militer tuh semua harus siap. Jadi sedikit-sedikit siap gitu. Izin salah gitu. Izin siap salah kan gitu. Jadi semuanya serba siap. Ketika militer berada di tampuk kekuasaan, ada kecenderungan untuk menerapkan sistem itu. Semuanya harus seragam. Tidak ada protes, tidak ada penolakan, harus seragam. Apa yang diminta harus dilaksanakan kan gitu. Nah, di Mesir, Husni Mubarak berkuasa puluhan tahun. Karena ada revolusi di Tunisia, kemudian di Libya, Mesir juga ikut-ikutan revolusi. Jadi pemuda Mesir, orang tua, kemudian kelompok-kelompok yang tidak puas turun ke jalan. Mereka turun ke Tahrir Square. Tahrir Square itu alun-alunnya lah ya. Kalau mungkin Monas dan Bundaran HI kan itu. Jadi masyarakat Mesir dan pemudanya, mahasiswanya turun ke jalan. Mereka mengepung Tahrir Square berminggu-minggu menuntut Husni Mubarak turun. Jadi mereka meminta agar pemerintahan yang ada itu diganti. Sudah tidak layak memimpin. Gitu. Maaf, saya kan agak bahasa Turkinya masih ini. Jadi bahasa Indonesianya belum lancar. Ada alasan. Jadi masyarakat Mesir memberontak demonstrasi meminta agar Husni Mubarak turun. Dan singkat cerita, Husni Mubarak juga jatuh akhirnya oleh desakan rakyatnya, desakan masyarakat. Nah di Mesir ini setelah demonstrasi militer jatuh, kemudian ada pemilihan, terpilihlah siapa yang lupa presiden itu? Mursi. Presiden Mursi terpilih. Presiden Mursi itu terpilih setahun berkuasa, ada kudeta lagi. Jadi Husni Mubarak itu kan jatuh, backgroundnya militer. Kemudian setelah militer berkuasa muncul pemimpin sipil yang dipilih secara langsung. Tapi tidak lama berselang, cuma setahun militer datang lagi. Jadi militernya itu pun orang yang diangkat kan gitu. Jadi militer mengkudeta dan sekarang masih berkuasa. Jadi Mesir seperti menikmati sebentar saja angin segar kebebasan, karena sekarang yang berkuasa militer lagi, Jenderal Sisi. Itu hasil dari kudeta gitu. Jadi di Mesir sama ceritanya dengan di Libya. Jadi seperti terlihat di gambar, masyarakat berani mengekspresikan presiden yang tidak layak itu harus diturunkan gitu. Jadi Husni Mubarak jatuh, ada perubahan. Nah kemudian ini gambar atau ilustrasi bagaimana proses dari Tunisia kemudian merembet ke Libya, setelah Libya kemudian ke Mesir, setelah ke Mesir ke tengah
ke Suriah, ke Bahrain, seterusnya. Jadi di Timur Tengah itu ada semacam keinginan untuk mengikuti yang negara terdekatnya. Mungkin kalau diibaratkan kalau di ASEAN ini ya, bertetangga, misal di Indonesia revolusi, nanti Malaysia ikut. Setelah Malaysia ikut Singapura diikuti oleh Thailand dan seterusnya gitu. Di Timur Tengah itu yang terjadi. Dimulai dari Tunisia, kemudian Mesir, Libya, yang tengah ini Arab Saudi. Jadi yang pakai jubah itu Arab Saudi. Itu ilustrasi saja, tapi Arab Saudi masih kuat. Kemudian yang paling ke belakang itu adalah Suriah. Nah, di sini masalah besar. Jadi yang paling belakang itu adalah Bashar Assad. Itu adalah presiden Suriah yang berkuasa puluhan tahun juga. Bashar Assad ini melanjutkan kepemimpinan bapaknya, turun-temurun gitu ya. Jadi dulu bapaknya berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh dia. Nah, mirip dengan Tunisia, Libya dan Mesir, di Suriah juga ada demonstrasi. Jadi orang turun demonstrasi meminta Assad turun, gitu. Eranya sudah habis, sudah harus diturunkan, kan gitu. Mereka juga demo. Kemudian Assad merasa saya layak memimpin, kan gitu. Saya tidak layak diturunkan. Orang-orang yang demo itu adalah orang yang tidak suka saya. Mereka itu tidak mewakili rakyat, sehingga mereka yang demo harus kita hadapi dengan militer, sehingga diturunkan militer besar-besaran. Orang yang demo biasa-biasa saja dengan spanduk dan perkakas demonstrasi dilawan dengan militer bersenjata. Ya sudah, demonstran ditembaki begitu saja. Melihat situasi seperti ini, negara-negara Eropa dan Amerika gitu melihat sepertinya Assad ini harus dijatuhkan dengan kekerasan juga gitu. Sehingga Amerika dan Eropa menghimpun kekuatan mendukung kelompok oposisi. Jadi orang-orang yang demonstrasi itu dibekali senjata. Jadi pendekatannya berubah. Jadi Assad ini tidak mau turun seperti yang teman-teman tetangganya. Tidak mau turun, dia melawan, kan gitu. Dia melawan dengan militer, sehingga pendekatan militer itu harus dihadapi dengan militer juga, sehingga negara Eropa dan Amerika memutuskan untuk mengirimkan senjata. Jadi biar mereka perang sesama mereka saja, kita nggak perlu perang. Kita kasih senjata, kemudian oposisi berhadapan dengan tentara Assad. Jadi tentara pemerintah dengan oposisi itu saling serang, sehingga disebut namanya civil war, perang saudara. Jadi di Suriah itu awalnya demo dulu, kemudian menjadi perang sesama mereka karena orang luar minta agar kamu lawan aja dia, kamu lawan Assad, saya beri kamu senjata. Itu yang terjadi. Jadi proses perang sipilnya berlangsung seperti itu awalnya. Kemudian semakin dilawan ternyata Assad juga semakin kekeh, sehingga minta bantuan bosnya. Nah, Assad meminta bantuan ke Rusia. Selain Rusia, Assad juga minta bantuan ke Iran. Nah, Rusia dan Iran dengan senang hati membantu. Ya sudah, kalau sudah begini kita lawan saja, kan gitu. Itulah yang membuat Assad kuat. Beda dengan Gaddafi, beda dengan Ben Ali, beda dengan Mubarak yang tidak mendapat backingan. Tapi Assad memiliki backingan kuat, di-backing oleh Iran, kemudian Rusia. Kalau dari sisi Iran menginginkan agar Assad ini jangan sampai jatuh. Karena kalau Assad jatuh, nanti Syiah kita itu jatuh. Syiah tidak kuat di Suriah. Nanti orang Sunni yang berkuasa. Kepentingan Iran di situ. Kalau Suriah jatuh, maka Syiah akan bubar. Akan bubar di Suriah dan Sunni berkuasa. Itu yang dikhawatirkan oleh Iran. Kemudian kalau dari sisi Rusia ingin memastikan agar jangan sampai Amerika masuk.
Jadi apa namanya, Rusia dan Amerika ini kan kayak Tom and Jerry, selalu saling incar, saling lihat gitu. Nah, Suriah ini adalah lapangan tarungnya, tempat tarungnya di situ kan gitu, saling incar gitu. Asad tidak jatuh karena ada dukungan dari negara luar. Nah, dampak dari perang di Suriah itu saya ingat betul. Saya berangkat ke Turki 2011 dan saya lulus 2017. Dan sekarang Suriah itu masih perang. Di Suriah itu ada banyak makam-makam ilmuwan Islam di situ. Banyak makam-makam bersejarah, bangunan bersejarah. Tapi sekarang sudah luluh lantak, tidak berbentuk. Kemudian dari Suriah juga rakyatnya sudah tidak betah lagi di negara mereka. Di Turki total sudah 3 juta pengungsi dari Suriah pindah ke Turki, itu 3 juta. 3 juta itu setara dengan kalau mau bikin negara bisa itu. Singapura aja kan 5 juta ya penduduknya. Nah kalau Suriah mau bikin negara itu bisa gitu. Jadi total pengungsi itu sudah mencapai 3 juta. Itu yang di Turki. Belum lagi yang mengungsi ke Eropa. Mengungsi ke Eropa melalui jalur laut lepas, kemudian perahunya itu perahu karet, sehingga ada ribuan yang meninggal di laut sia-sia. Jadi pengungsi yang menginginkan ke Eropa itu banyak meninggal di laut juga. Bahkan ada anak-anak dulu fotonya tersebar, anak kecil, bayi umur 2 tahun gitu, terapung di laut. Itu anak kecil. Itu sempat membuat dunia kaget. Jadi itu niatnya mau mengungsi ke Eropa, tetapi karena perahu yang digunakan kecil sehingga kolaps dan meninggal. Jadi ini potret Damaskus, salah satu kota di Suriah saat ini. Jadi bentuknya yang lama dan yang sekarang. Nah kemudian ini adalah potret dukungan. Jadi ini adalah potret bagaimana kedekatan antara Presiden Assad dengan Putin. Putin itu presiden Rusia. Jadi tidak berlaku antara Muslim satu dan Muslim lain itu bersaudara. Buktinya Muslim itu terpecah. Assad meminta dukungan ke Rusia, Putin. Itu kenyataannya. Nah di sini dua potret berbeda. Yang satu menggambarkan Assad meminta dukungan ke Rusia. Kemudian ada kelompok oposisi yang saya bilang tadi itu demonstrasi kemudian mendapat dukungan senjata. Kemudian sampai sekarang masih menggalang dukungan supaya mendapat pengakuan internasional. Jadi beberapa dari mereka itu memang memiliki markas di Istanbul dan Qatar. Jadi di Istanbul di Turki itu ada kelompok oposisi yang selalu memantau perkembangan di Suriah. Ini jalur diplomatik. Beda lagi yang di lapangan, ada yang perang, ada yang diplomasi. Nah kemudian ini gambaran nyata dunia politik internasional itu seperti ini. Khusus untuk Timur Tengah, inilah kenyataannya. Jadi Sunni Syiah itu menjadi faktor penting dalam politik Timur Tengah. Pemecahan dua faksi itu suka tidak suka itu yang terjadi. Sebagai ilmuwan politik saya melihat inilah kenyataannya. Tapi sebagai orang Islam kok bisa gitu ya? Sesama Muslim itu kan al-muslimu akhul muslim gitu ya. Al-muslimu dengan al-muslimu kal jasadul wahid gitu ya bahasanya. Jadi Muslim satu dengan Muslim lainnya seperti satu jasad, satu raga. Jika ada salah satu bagian yang sakit, otomatis yang lain sakit, ikut demam dan seterusnya. Nah, Syiah dan Sunni ini di Timur Tengah sangat menentukan. Misalkan di sini seperti yang saya gambarkan tadi, Suriah itu tidak selesai karena ada dua faksi yang bertarung, faksi Syiah dan Sunni. Sunni itu didukung oleh Amerika Serikat.
Jadi kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman kita Amerika kan gitu. Kemudian di faksi Sunni ini nanti ada Israel juga gitu. Jadi dalam sisi politik strategi Israel itu Sunni gitu. Ini misalkan Amerika Serikat, kemudian Arab Saudi, Turki, negara Teluk, Qatar dan kawan-kawan itu faksi Sunni. Kemudian di kelompok sebelah gitu ya, kelompok sebelah itu ada Rusia. Kemudian ada Lebanon, ada Iran. Jadi dari perspektif Syiah atau agama, Rusia itu Syiah gitu. Itu ininya, pemecahannya. Jadi kadang yang lucu itu kita sesama muslim itu ada masa ketika misalkan Yusuf Al-Qaradawi mewakili kelompok Sunni. Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah wawancara mengatakan kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara kita di Suriah sedang berperang melawan pemimpin zolim, maka kita harus berjihad melawan pemimpin zolim. Kita harus lawan mereka. Itu dari Yusuf Al-Qaradawi mewakili Sunni. Kemudian ada juga ulama-ulama Sunni yang, wahai saudara-saudara muslim sekalian, mari kita kumpulkan sumbangan, kita bantu saudara-saudara kita yang berperang di Suriah, kita belikan mereka senjata, kita kumpulkan dana, donasi kita kirim ke mereka. Itu dari ulama Sunni. Kemudian di kelompok sebelah ada kelompok Syiah, ulama Syiah yang diwakili oleh Hasan Nasrullah, itu dari Lebanon, pemimpin Hizbullah. Dalam kesempatan khutbahnya mengatakan bahwa wahai saudara muslim sekalian, saudara kita di Suriah sedang berperang. Kita harus berjihad melawan kelompok-kelompok pemberontak. Pakai dalil agama juga. Kita harus berjihad ke sana. Jadi dua faksi yang menggunakan dalil yang mirip untuk berperang satu sama lain. Jadi yang satu Syiah, yang satu Sunni saling berperang kan gitu. Selanjutnya di antara itu gejolak yang ada di Timur Tengah muncul fenomena ISIS. ISIS ini adalah orang atau kelompok kecil yang muncul di tengah hiruk pikuk orang yang sedang bertarung. Jadi Suriah itu sedang tidak stabil, Libya sedang tidak stabil, Irak juga sedang tidak stabil. ISIS memanfaatkan kekosongan kontrol itu untuk mengambil alih sebuah lokasi gitu ya. Kan dulu ISIS itu awalnya di Mosul, menguasai kota Mosul, kemudian mendeklarasikan khilafah versi Al-Baghdadi. Itu yang dilakukan oleh ISIS. Jadi ISIS itu muncul juga di tengah-tengah kekacauan yang ada di Timur Tengah. Itu ISIS. Kemudian ISIS ini juga mengklaim bahwa saya ini Sunni, musuh kita itu Syiah. Kita harus lawan Syiah. Jadi kelompok-kelompok diktator yang ada di Irak itu harus kita lawan. Jadi memang saat ini yang berkuasa di Irak adalah Syiah. Kemudian di Suriah juga Syiah. Jadi ISIS itu semangatnya memprovokasi orang Sunni. Ayo kita lawan orang-orang Syiah yang menindas orang Sunni. Kita harus lawan mereka. Itu provokasi ISIS saat itu. Kemudian selanjutnya di Yaman ada namanya kelompok Houthi. Houthi itu adalah kelompok Syiah yang ingin menjatuhkan presiden. Presidennya tidak jatuh, tetapi melarikan diri akhirnya. Jadi presiden melarikan diri. Presidennya itu mengungsi ke Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi memberikan bantuan dalam bentuk persenjataan. Jadi untuk menghadapi Houthi, pemerintah Arab Saudi mengirimkan jet tempur untuk menembaki sarang-sarangnya Houthi. Houthi ini kelompok Syiah memang. Kemudian terakhir kemarin tuh Saudi sempat dapat serangan rudal dari kelompok Houthi. Jadi kadang pola pikir orang-orang ini saya nggak ngerti. Tanah suci Mekah itu kan
milik kita bersama. Masjidil Haram ada di sana, Ka'bah ada di sana dan seterusnya. Tapi meluncurkan roket ke sana itu kan logikanya di mana itu? Masih adakah keimanan mereka kan itu? Jadi Arab Saudi termasuk yang gencar menyerang Houthi, dan Houthi juga berbalas menyerang. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga suksesi internal kerajaan Saudi. Jadi Saudi isu lain, kita udah pindah ke isu berikutnya gitu. Karena saya dikasih waktu 30 menit oleh Ustaz Latif, sehingga harus saya rangkum sebanyak mungkin gitu. Kalau di kuliah ini 3 SKS Bu. Saya ingin coba merangkumnya. Nah kemudian Saudi juga sedang mengalami proses suksesi kepemimpinan. Jadi Raja Salman yang sempat berkunjung ke Bogor itu sudah uzur sebetulnya. Usianya sudah 80 beberapa tahun gitu ya. Tinggal menunggu waktu. Sebelum waktunya datang, beliau mempersiapkan calon pengganti. Namanya Muhammad bin Salman, disingkat MBS. Jadi MBS ini calon pengganti Raja Salman. MBS ini telah melakukan sejumlah manuver. Manuver pertama adalah memblokade atau mengucilkan Qatar. Jadi belum apa-apa sudah mengucilkan Qatar, gitu ya. Qatar itu diblokade, gitu ya. Jadi pesawat Qatar tidak boleh terbang ke Mekah. Pesawat Qatar tidak boleh terbang ke Mekah, kemudian transaksi keuangan dibatasi, pokoknya diblokade lah gitu. Dan Amerika juga senang dengan situasi ini karena dengan gejolak yang ada, Qatar ribut dengan Arab Saudi, nanti Trump datang sebagai pedagang senjata. Udah ribut aja kalian. Tapi belanjanya tetap saya. Gitu. Trump dengan senang hati menjual senjata, dan akhir bulan November gitu, Trump menjual senjata ke Arab Saudi itu 10 triliun gitu ya. Jadi rekor penjualan terbesar di situ. Jadi Saudi membeli senjata ke Amerika dengan rekor tertinggi dalam sejarah. Kemudian 2 minggu kemudian Qatar juga belanja senjata ke Amerika. Tidak kalah banyaknya kan gitu. Jadi lomba-lomba beli senjata. Tapi yang selalu senang Trump kan gitu. Udah kalian ribut aja. Yang penting belanjanya ke saya. Kemudian konflik Israel Palestina ini yang panjang ceritanya kalau ini. Jadi sekilas yang ingin saya jelaskan adalah memang Israel itu adalah negara yang sebelumnya tidak ada, negara yang tidak memiliki akar sebetulnya. Ya, jadi Israel ini kan dulu terbentuk sekitar 1946 gitu ya. Mereka terbentuk karena adanya inisiatif dari Inggris gitu. Jadi Inggris seolah-olah memberikan solusi bagi orang yang tidak memiliki negara kan gitu. Jadi orang Yahudi ini kan di Jerman diusir kan gitu. Di Jerman diusir-usir kan gitu. Kemudian Inggris menawarkan solusi memberikan tanah kosong untuk mereka tempati. Pada awalnya memang Inggris menguasai wilayah Palestina karena ketika Perang Dunia dulu Turki Utsmani itu kalah oleh Inggris. Dulu memang Turki Utsmani sempat menguasai Timur Tengah dan negara-negara Arab itu menjadi protektorat Turki Utsmani, sehingga ketika Turki berada di era kejayaan, orang Palestina senang-senang aja karena berada di bawah protektorat orang Islam. Tapi setelah Turki kalah, kekuasaan berada di Inggris, dan Inggris mengatur sesuka dia kan gitu. Jadi Palestina menjadi tempat di mana pengungsi dari Jerman masuk ke Arab. Jadi itulah awal mula orang Israel mendapatkan negaranya. Kemudian seperti dilihat di sini, jadi warna putih itu adalah
Israel awalnya. Jadi seperti terlihat 46 yang hijau itu Palestina, itu milik orang Arab, milik orang Islam. Tapi setelah perjanjian PBB tahun 47, Israel mendapatkan jatah tanah kan itu, melebar. Kemudian pindah lagi 4967 setelah perang 6 hari. Jadi orang Arab pernah perang melawan Israel 6 Days Wars, itu perang 6 hari. Orang Arab kalah kan itu. Orang Arab berapa negara gitu ya melawan satu Israel. Orang Arab kalah kan itu. Tapi memang saat itu yang mendukung Israel Inggris dan Amerika. Mereka sehingga itu alasan mereka kuat. Jadi pada perang 67 orang Arab kalah sehingga Israel mendapatkan ghanimah, rampasan perang berupa tanah. Jadi tanahnya makin lebar. Kemudian setelah itu ada negosiasi antara pihak Palestina dengan Israel untuk membagi bagaimana baiknya tanah ini diatur gitu ya. Win-win solution akhirnya inginnya seperti itu. Ada keadilan dalam pembagian, tapi namanya Israel setiap kali melakukan perjanjian selalu dilanggar. Sehingga tahun 2012 tersisa seperti itu. Jadi orang Palestina dipecah menjadi dua di Gaza dan di West Bank, tepi barat. Jadi orang Palestina saat ini posisinya terkepung dalam penjara hidup kan gitu. Karena di mana-mana dikontrol oleh Israel. Misalkan anggap saja Kepulauan Seribu itu adalah Palestina, itu Gaza gitu ya. Kemudian sisi lainnya Depok itu adalah tepi barat. Jakarta ini dikuasai oleh Israel. Sehingga kalau kita mau ke Kepulauan Seribu harus dikontrol dulu oleh militer Israel gitu. Jadi faktanya orang Palestina itu terkepung. Kehidupan mereka itu dikontrol gitu. Pasokan makanan, pasokan listrik itu dikontrol. Sehingga kehidupan mereka itu susah. Pengakuan menjadi negara belum dikabulkan. Nah, kemudian terakhir ada konflik terakhir. Jadi 6 Desember Donald Trump yang saya jelaskan tadi memang selalu untung dari setiap peperangan. Jadi mendeklarasikan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Itu deklarasi oleh Trump. Trump ini memang ketika maju sebagai presiden banyak didukung oleh kelompok Yahudi. Jadi di Amerika itu ada namanya AIPAC. AIPAC itu adalah kelompok lobby paling kuat di politik Amerika. Dan saat itu Trump berjanji dalam kampanyenya, nanti kalau saya terpilih, Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Itu janjinya. Dan direalisasikan kemarin. Ternyata setelah dideklarasikan, membuat banyak orang kaget. Pemimpin negara juga kaget. Misalkan Prancis juga menolak. Itu Trump ini ngawur kan gitu. Terus Jerman juga janganlah gitu. Ini bisa menciptakan kekacauan di Timur Tengah dan seterusnya. Kemudian digambar di situ ada Indonesia juga ikut aksi bela Palestina. Di Amerika juga ada aksi-aksi serupa. Di Timur Tengah ada aksi serupa untuk menolak ide dari Trump. Kemudian ini juga ada berita menyedihkan dari konflik ini. Jadi di bagian sebelah kiri itu ada orang yang menggunakan kursi roda. Jadi Abu Thuraya namanya. Abu Thuraya ini sekitar tahun 2008 dia ikut protes. Ketika protes, Israel mengeluarkan jet tempur. Orang-orang yang demo ditembaki. Sehingga saat itu kakinya diamputasi. Kemudian beberapa tahun berselang ada lagi peristiwa. Yerusalem menjadi kota
Israel, kemudian dia ikut demo dengan kursi rodanya. Tapi peristiwa kemarin itu menjadi akhir cerita dia. Dia meninggal dalam keadaan duduk di kursi roda dalam keadaan demonstrasi dan meninggal. Dan yang unik di sini, yang menulis itu adalah salah satunya orang Israel di koran Israel gitu. Jadi orang Israel yang punya nurani, punya kepekaan, memiliki simpati kepada orang ini. Jadi Abu Thuraiya ini profesinya sebagai tukang cuci mobil, tapi akhirnya dia meninggal kemarin. Kemudian ada juga Ahed, ini yang perempuan. Kalau yang Ahed ini ceritanya dia melawan militer Israel dengan adik-adiknya. Jadi anak kecil protes, kenapa kamu menjaga halaman depan saya? Itu aja sebetulnya. Tapi gara-gara dia protes, pukul-pukulan sama militer yang bersenjata, akhirnya banyak hal yang menjadi kerugian buat dia. Sekarang ayahnya di penjara, terus saudaranya juga meninggal. Itu cerita dari anak ini. Kemudian terakhir di sidang PBB, Dewan Keamanan PBB, di Dewan Keamanan PBB, isu Yerusalem menjadi ibu kota Israel sempat dimasukkan di sidang DK PBB. Saat itu dari 15 anggota DK PBB hanya satu yang menolak. Satu-satunya adalah Amerika. Jadi 14 anggota iya, kemudian 14 anggota menolak, kemudian satu iya. Tapi karena di sistem DKPBB, ketika semua orang setuju, tetapi ada salah satu anggota DKPBB yang tidak, berarti proposal tidak lolos. Itu sistem DKPBB. Jadi DKPBB itu ada 5 anggotanya: Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis. Jadi 5 negara ini memiliki hak veto. Kalau dia salah satunya mengatakan tidak, semua bubar gitu ya. Orang sudah capek rapat, tapi ketika salah satunya mengatakan tidak, berarti bubar gitu. Itu yang terjadi kemarin. Kemudian karena gagal di DKPBB, dibawa ke sidang umum. Di sidang umum mayoritas mendukung Palestina, dan di situ ada 128 berbanding 9. Jadi di level sidang umum Palestina juga menang dengan keunggulan 128 berbanding 9. Jadi Trump cuma didukung oleh 9 negara. Artinya negara-negara di dunia juga melihat bahwa ini persoalan kemanusiaan. Ini yang terjadi di isu Palestina. Kemudian di situ terlihat di tengah, foto di tengah, dubes Amerika yang perempuan tidak mendapatkan dukungan dari Inggris. Ketika sidang umum DKPBB memang semua menyatakan menolak. Hanya satu Amerika yang berdiri sendiri. Kemudian di gambar yang hijau di sini, yang hijau-hijau ini adalah pendukung Palestina, yang merah itu 9, yang dukung Amerika, yang 35 itu abstain. Nah, di penghujung penyampaian ini, saya mengatakan bahwa di Timur Tengah itu sebetulnya mereka sama-sama menyembah Allah, tetapi dalam praktek sosialnya ada kecenderungan untuk saling terlibat dalam rivalitas. Kemudian di Timur Tengah ini angka transaksi senjata termasuk yang paling besar saat ini. Jadi ketika ada potensi konflik, kemudian ada perang, selalu transaksi penjualan senjata selalu besar di Timur Tengah. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Quran itu di awal-awal, misal ketika melihat bagaimana orang saling bunuh-bunuhan di Timur Tengah ini, membenarkan argumentasi Quran yang mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ketika manusia itu awal-awalnya mau diciptakan,
malaikat protes. Atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah wahai Allah, akankah engkau menciptakan manusia yang hanya menciptakan pertengkaran dan pertumpahan darah? Jadi malaikat sebetulnya sudah protes saat itu. Akankah kamu menciptakan manusia? Dan kenyataannya sekarang manusia itu terlibat peperangan di mana-mana. Jadi di Timur Tengah itu menunjukkan bahwa ribuan manusia meninggal itu seperti statistik saja. Jadi konflik di Suriah yang berlangsung sejak 2011 itu telah memakan ratusan ribu nyawa. Tapi orang menganggap itu biasa karena statistik, gitu. Dan manusia itu membunuh satu sama lain sudah seperti biasa. Kemudian ada juga anak-anak kecil yang dibunuh oleh gas kimia yang sebetulnya dilarang, tapi itu berlangsung begitu saja. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia itu memang memiliki potensi untuk kejam, balhum adol, gitu ya, lebih kejam dari binatang. Jadi itu pesan dari malaikat sebetulnya, wanti-wanti. Tapi Allah juga punya jawaban tersendiri. Ini a'lam ma la ta'lamun, gitu ya. Allah menjawab, "Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Jadi Allah menjawab, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi memang manusia itu memiliki rahasia tersendiri. Allah juga memiliki pertimbangan untuk menciptakan manusia. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi bahwasanya Muslim satu dengan yang lain itu bersaudara. Ketika semua merujuk pada ayat ini, sehingga tidak relevan lagi sebetulnya Sunni Syiah, gitu ya. Sunni Syiah itu tidak relevan lagi kalau memang menginginkan persatuan di internal Muslim. Kemudian perumpamaan bahwa antara Muslim yang satu dengan yang lain itu seperti tubuh. Ketika tubuh itu terluka di bagian kaki, otomatis membuat bagian yang lainnya terluka, bahkan menjadikan seorang demam. Itu ilustrasi dari hadis yang menggambarkan bahwa orang Islam itu sebetulnya memiliki keterikatan yang kuat. Tidak ada sekat-sekat yang membuat mereka terpisah. Dan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah perlunya mencari persamaan antar mazhab. Selama ini kan kita tidak ada persoalan dengan mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali dan seterusnya, karena kita memiliki kesamaan. Kita menghadap Ka'bah yang sama dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu memperkuat persatuan di antara negara-negara Muslim, karena selama ini nasib kita tergantung dari Israel, tergantung dari Arab Saudi, nasib kita berikan kepada Amerika dan Eropa dan PBB. Jadi organisasi konferensi Islam itu anggotanya 67, tapi tidak pernah efektif karena setelah rapat, hasil rapat itu tidak pernah dilaksanakan. Termasuk terakhir rapat OKI itu di Istanbul yang diinisiasi oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mendeklarasikan Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina. Itu deklarasi dari OKI. Dan itulah beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada ada kabel. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Syahroni Rafi'i yang telah menyampaikan materi pertama. Dan sebelum kita lanjutkan materi yang kedua, kelihatannya ini wajah-wajahnya udah wajah-wajah yang perlu minum ya.
Kalau gitu kita break dulu 10 menit, nanti setelah itu kita akan melanjutkan dengan sesi yang insya Allah lebih menarik lagi. Dipersilakan kepada panitia untuk mendistribusikan juga kayaknya ada kue-kuean, bukan kue beneran. Yang mau toilet silakan, yang mau minum kue-kue dipersilakan. Masih nyari waktu terbang bukan tetap tugas belajar bukan ya? Bukan S3-nya yang bisa iya karena
Jakarta ini yang di belakang. di daerah kan susah. Streamingnya Nyala ya. ya betul. Enggak kan bisa